Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Alhamdulillah udah hadir di tengah-tengah kita saat ini narasumber yang sangat istimewa banget, perempuan cantik, politisi, anggota dewan pula. Ibu Lenida Putri SIP. Selamat siang, Bu. Siang. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Banyak ya, Bu, aktivitasnya? Ada beberapa dan mudah-mudahan masih bisa diatur, bisa dijalanin semuanya. Ibu ini kan sebagai anggota dewan juga yang menjabat sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran ya, Bu. Ya. Sedikit cerita nih ya, Bu ya. Kalau misalnya Yosi dari arah Kedondong mau ke Gedong Tatan itu kan pasti melewati sekret Gerindra ya, Bu. Ya. Nah, di depannya tuh ada banner foto Ibu ya kalau nggak salah. Iya benar. Iya, setiap lewat itu nggak tahu kenapa mata tuh tertuju ke situ gitu. Dalam hati gitu? bilang, ya ampun gagah banget sih perempuan ini, gagah banget sih Bu ini gitu. Gagah Bu. perkasa. Gagah banget kan di foto itu. Nah ini Bu, sebelum kita bahas yang lebih jauh lagi, karena kita kan baru pertama kali ketemu ya Bu ya, bolehlah kita cerita sedikit. Mungkin pemirsa Unix TV juga penasaran sosok Ibu Leni ini seperti apa, profil singkatnya. Mulai dari nama ya. Nama saya Lenida Putri SIP. Kebetulan saya asli kelahiran sebetulnya dari Kabupaten Risewu. Kebetulan saya menikah ikut dengan suami jadi warga Pesawaran dari 2005. Nah, kebetulan juga kalau dari basic pendidikan saya kebetulan juga mengambil jurusan politik. Dulu saat mengambil pendidikan di Universitas Lampung, saya mengambil, entah kenapa waktu itu saya tertarik aja. Saya mau ambil politik aja, kayaknya lebih fleksibel, menarik gitu dalam bayangan saya. Nah, ketika sudah lulus nih, itu masih dengan idealisme saat masih jadi mahasiswa tuh, saya mau berpolitik nih, cita-citanya seperti itu dulu. Kebetulan kita nggak tahu garis tangan. Setelah itu kok nasib saya dibawa untuk saya mengabdi menjadi pegawai swasta asing. Saya sempat bekerja dulu jadi pegawai swasta asing, karyawan swasta asing selama kurang lebih 14 tahun. Setelah itu memang nasib lagi yang membawa, kemudian saya masuk lagi ke dalam dunia politik. Saya ikut partai politik. Ikut partai politik di 2014. Alhamdulillah saat itu belum berhasil. Kemudian saya ikut lagi di 2019. Nah, saat itu saya baru ketemu titik keberhasilan yang mungkin pembuka buat saya untuk merealisasikan ilmu yang saya dapat waktu saya kuliah dulu. Berarti emang dari kuliah tuh emang udah minat dunia politik gitu ya, Bu ya. Sudah minat. Dari tahun 2000 berapa, Bu? 2014. Nyampe sekarang ya, Bu, alhamdulillah. Nah, kemudian bisa diceritakan nggak, Bu, tentang perjalanan karir Ibu gitu dari awal sampai sekarang bisa duduk di kursi legislatif seperti apa ya? Nah itu tadi perjalanannya cukup rumit sih saya bilang, karena 2014 saya sempat mengalami gagal dalam pileg, tapi itu nggak menyurutkan semangat saya untuk terus, saya mau coba lagi, kayaknya passion saya memang ada di politik nih gitu. Dan kebetulan juga saya punya support system yang bagus, artinya dari keluarga saya mendukung, dari suami mendukung, anak-anak, mertua, keluarga, mereka semua mendukung gitu. Jadi alhamdulillah dari situ saya tetap jalani dunia politik, tapi saya juga masih berkarir sih saat itu. Dua-duanya saya jalanin, keluarga juga tetap sebagai tanggung jawab ibu rumah tangga kan, saya ngurus anak-anak, tetap saya jalani semua, alhamdulillah. Dengan ketekunan dan keyakinan, semua pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin ya, Bu? Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, Ibu kan juga selain sebagai anggota dewan kan juga sebagai ibu rumah tangga ya, Bu. Iya. Gimana, Bu, cara ngatur waktunya biar balance gitu kedua? Kalau wanita, perempuan, kodratnya tetap pertama itu jadi ibu kalau dia sudah berumah tangga. Jadi ibu, jadi istri. Tentu itu yang utama.
untuk bisa mewujudkan mengatur sistem yang baik itu semua bisa kita atur dengan baik, bisa berjalan semua dengan baik. Tentu makanya kita harus ciptakan dulu support system itu tadi. Jadi support system itu yang paling utama adalah keluarga. Jadi keluarga ada, kita semua nggak bisa kita jalani sendiri, kita urus sendiri semuanya sendirian, itu tidak bisa, tidak mungkin bisa. Jadi kita butuh orang-orang yang ngedukung kita. Pertama kayak saya punya suami saya harus ngedukung saya. Kedua anak-anak saya punya mertua juga, mertua saya harus dukung saya. Terus lingkungan saya, teman-teman saya juga, saya butuh lingkungan yang baik, komunitas yang baik yang bisa support saya untuk itu. Jadi kalau bisa difungsikan dengan baik, semua bisa diatur dengan baik. Jadi kalau saat saya nggak bisa ada full 24 jam di rumah, misalnya saya lagi ada tugas di luar, tentu di situ ada support system yang jalan lainnya nih. Ada mertua saya, keluarga saya, suami saya yang bisa bantu saya jalankan posisi yang mesti saya jalani saat itu. Tapi semua tetap kita kembali ke kodrat kita. Kita wanita, perempuan, ibu, itu yang jadi utama dulu. Kemudian karir dan lain-lain itu juga utama, tapi yang prioritas yang berikutnya tetap dengan kualitas hasil dan tujuan target itu tetap harus yang terbaik yang kita capai. Nah, pernah nggak sih Bu di suatu waktu keluarga Ibu membutuhkan sementara masyarakat juga membutuhkan, itu pernah nggak kejadian kayak Pernah. gitu? Itu gimana Bu? Semua kembali ke ini ya, pinter-pinternya kita mengatur itu. Semua jadi prioritas, pasti keluarga prioritas, masyarakat juga prioritas. Karena itu dari tanggung jawab kita kan. Iya. Kalau kita sudah jadi anggota DPRD, kita juga jadi milik masyarakat, punya tanggung jawab. Masyarakat yang mempercayakan suaranya sama kita itu jadi tanggung jawab kita. Nah, jadi di situ kita harus pintar-pintar memilah mana sih yang benar-benar harus dilaksanakan saat itu. Mana jangan menunda waktu untuk mengerjakan sesuatu. Kalau itu sih prinsip saya, selama itu bisa dikerjakan saat itu kerjain aja gitu loh. Ketika Terbagi waktu ya, Bu, ya? itu yang harus tetap, dan tentu dengan support sistem yang baik itu tadi. Jadi semua Kuat bisa dari balance. keluarga. Iya, benar. Terus selain Ibu menjadi anggota dewan nih, ada nggak organisasi atau partai yang sedang Ibu geluti sekarang ini selain jadi anggota dewan kesibukannya? Iya. Saya sih lebih banyak saya ikut ke beberapa organisasi. Tapi saya terus terang saya lebih concern ke bukan organisasi sih. Jadi kayak pembinaan untuk TPA, pembinaan untuk ibu-ibu pengajian, kelompok olahraga, seperti itu yang langsung ke masyarakat. Jadi saya senangnya bisa langsung bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi pengabdian itu apa yang bisa saya bawa, saya bantu untuk masyarakat, saya ingin langsung bisa dirasakan masyarakat. Misalnya TPA yang masih banyak, kita punya TPA yang masih kekurangan dengan fasilitas, kita bantu di situ, kita bina. Begitu juga ibu-ibu pengajian, termasuk UMKM, karena kita tahu kondisinya sekarang masyarakat kita sedang terpuruk. Jangankan masyarakat, negara pun dalam kondisi ekonomi yang sangat terpuruk. Jadi saya lebih concern ke arah-arah yang seperti itu, tuh UMKM kayak kelompok pengrajin tapis, ada kelompok tani pun Wanita seperti tani itu. Ya, Bu, ya? Iya, saya nggak fokus saja untuk wanita, tapi kelompok tani secara general. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan? Apa sih yang bisa saya bantu? Saya langsung terjun langsung ke kelompok-kelompok kecil itu. Itu di daerah mana aja Bu yang udah Ibu terjun gitu tadi? Kebetulan kan saya dari Dapil 2, dari Kecamatan Negeri Katon, Tegeneneng. Jadi saya lebih banyak bergerak di dua kecamatan itu. Fokusnya itu ya. Iya, karena sebagai wujud tanggung jawab saya sama masyarakat yang saat itu memberikan suaranya untuk saya. Nah, Ibu ini kan sudah 2 tahun ya Bu menjabat sebagai anggota dewan. Kinerja apa aja nih yang udah Ibu lakukan untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran? Kebetulan saya kan ditugaskan di Komisi 3. Di Komisi 3 itu bidang pembangunan. Jadi pembangunan. Jadi kita mengurusi diantaranya pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik. Kalau
alhamdulillah dengan penugasan itu ya kita lebih banyak tahu kebutuhan di masyarakat itu apa aja sih, terutama di pembangunan fisik. Nah, beberapa hal pembangunan fisik yang memang masyarakat butuhkan dan mereka minta bantu untuk direalisasikan itu bisa saya wujudkan sih di beberapa. Kemudian pada saat pandemi saat ini apa Bu yang udah dilakukan dari Ibu sendiri selaku anggota dewan maupun dari partai Ibu? Pertama dari kalau tugas saya sebagai anggota DPRD, tentu kita sangat mendukung segala sesuatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk menangani dampak COVID, terutama dalam hal perekonomian masyarakat. Apapun program pemerintah yang menyangkut untuk mensupport perbaikan perekonomian masyarakat, saya sangat mendukung itu. Dan selain itu tentunya dengan bantuan-bantuan yang sifatnya seperti bantuan sembako, bantuan dari pemerintah yang semacam itu juga saya sangat dukung sekali dari pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. Dan sampai sejauh ini saya lihat sih kepedulian pemerintah terhadap hal tersebut sangat besar. Jadi saya sangat mendukung itu dan kita sudah bisa melihat apa sih yang pemerintah daerah lakukan. Nah, kita support itu sebagai anggota DPRD untuk mewujudkan hal itu, termasuk dalam penganggaran di DPRD sendiri untuk segala sesuatu hal yang mengenai hal itu kita support. Kalau dari partai, tentunya dari partai juga melakukan hal yang lebih aktual, semacam pemberian bantuan sembako. Itu di daerah mana Bu yang udah terlaksana? Kebetulan kami kalau ditugaskan untuk partai saya sendiri, kebetulan saya ada di Partai Gerindra, jadi kebetulan dari partai biasanya menugaskan berdasarkan dapil. Jadi kalau dapil saya kebetulan saya ada di dapil 2, jadi Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tigenenang. Untuk sembako yang turun dari partai kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga untuk bantuan-bantuan lain seperti bantuan untuk sekolah, bantuan alat pertanian. Oh, ada juga ada. Jadi dari partai ada seperti itu. Jadi karena kita dewan yang ada di kabupaten itu tahu betul-betul mana sih masyarakat yang membutuhkan benar-benar nih bantuannya supaya lebih tepat sasaran. Jadi itu konsepnya. Jadi Partai Gerindra punya konsep bahwa dewannya pasti tahu kebutuhan masyarakat dan lebih tepat sasaran, membantu dari pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuannya. Di luar itu kita juga punya jalur lain supaya nih lebih kena nih gitu. Nah, itu. Sejauh ini udah maksimal ya Bu ya? Apa gimana? Kalau secara kemampuan kita sudah memaksimalkan kemampuan, baik pemerintah daerah maupun partai sudah memaksimalkan kemampuan. Kalau capaian dari apa yang sudah ada dan harus disalurkan itu sudah maksimal kalau menurut saya. Hanya pasti masih ada keinginan lebih nih Mbak, masih banyak nih Mbak Yosi. Masyarakat yang saya tahu masih belum terpenuhi betul-betul, belum terkena semua, belum tersentuh semua bantuan itu. Ya. Kalau kita punya kemampuan lebih tentunya lebih bagus lagi. Kalau saat Ibu reses ya nih Bu ya, aspirasi apa sih yang sering banyak Ibu dengar dari konstituen Ibu sendiri? Pada saat reses itu kebetulan juga saya kan ada di Komisi 3, ada di bidang pembangunan. Kalau pada saat reses, masyarakat itu sebagian besar, kalau saya kalkulasi sih sekitar 85% lah, masyarakat itu kebanyakan mengajukan pembangunan fisik. Jadi infrastruktur pasti yang jadi sorotan utama. Tapi banyak juga kita terima keluhan mengenai pelayanan kesehatan yang masih kurang, kadang di puskesmas seperti itu. Kondisinya kadang-kadang masyarakat kurang dilayani dengan baik. Selain itu pengajuan untuk bantuan pertanian biasanya dari kelompok tani. Dan tentunya ada banyak keluhan juga masalah bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Kalau Ibu tadi bilang Komisi 3 pembangunan ya Bu ya, itu pembangunan apa aja Bu yang udah dibuat gitu, di daerah mana itu khususnya? Khususnya kalau saya banyak di Negeri Katon dan Tigenedang ya, karena itu daerah pemilihan saya. Jenisnya pembangunan jalan, kebanyakan pembangunan jalan,
entah itu perbaikan jalan, masih seputar itu jembatan seperti itu, Mbak. Daerah Tegineneng dan Negeri Katon ya, Bu? Iya, ada juga bantuan yang lebih mengenal lagi ke masyarakat kayak bedah rumah. Kita ini juga bantu. Bedah rumah juga ada? Iya, ada di situ karena kita melanjutkan dari, kalau itu dari kedinasan ya. Kita bantu dinas untuk memberi masukan bahwa ini loh masyarakat yang membutuhkan. Nanti di dinas dipertimbangkan kan mana skala prioritas. Itu tugas kita yang ada di komisi. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu nih, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Pesawaran kita ini? Sejauh ini saya lihat pemerintah Kabupaten Pesawaran sudah cukup baik dalam mengelola dan mendorong supaya kabupaten kita cepat lebih maju, masyarakat yang lebih sejahtera. Saya lihat sudah cukup baik. Cuman mungkin ada beberapa hal, bukan beberapa sih. Ya, saya lihat sepertinya perencanaan pemerintah kita di Kabupaten Pesawaran ini dari segi perencanaan itu sudah baik, sudah disusun dengan target-target yang baik dan arahnya juga tepat. Hanya pada saat pelaksanaannya, realisasinya itu terlalu banyak hal yang kemudian berubah dan akhirnya kalau menurut saya itu kurang capaiannya, akhirnya tidak tercapai dengan baik. Tujuannya tidak bisa dicapai dengan maksimal karena banyak hal yang akhirnya sedikit keluar dari perencanaan awal yang dibuat. Dari segi perencanaan aja sih. Kalau perencanaan yang dibuat terus kita laksanakan sesuai perencanaan dan targetnya sesuai capaian yang ingin kita capai, pasti kan insya Allah berhasil. Hanya di situ aja perencanaan yang suka berubah dan akhirnya kurang tepat sasaran. Ibu ini kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan, apalagi menjadi anggota dewan saat ini. Suka dukanya apa, Bu, menjadi anggota dewan itu? Kalau jadi anggota dewan, karena saya memang passionnya di politik, banyak sukanya, Mbak Yosi. Jadi saya lebih banyak merasakan, kalau ada di masyarakat, saya ngerasain kayaknya lebih bahagia gitu. Saya senang gitu ada di situ. Apalagi kalau masyarakat butuh bantuan kita dan kita bisa membantunya, itu saya rasa bahagia sekali di situ. Artinya ada kepuasan tersendiri di situ. Kalau duka tentu ada tapi nggak banyak. Dukanya ketika masyarakat. Kayak mana contohnya dukanya, Bu? Kalau dukanya itu masyarakat bantuan tadi tuh. Iya. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan kita, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan nih supaya ini masalah bisa selesai. Tapi kita tidak bisa mencapainya saat itu mungkin ya. Nah itu ada rasa kecewa sendiri. Iya, pasti kan masyarakat juga biar tahu bahwa menjadi anggota dewan ini juga ada dukanya gitu ya, Bu. Iya. Nggak senangnya aja gitu. Bener. Nah, karena kita kan masih dalam bulan kemerdekaan ya, Bu ya. Pesan apa nih yang mau Ibu Leni sampaikan untuk khususnya anak muda di Kabupaten Pesawaran, Bu? Jadi untuk generasi milenial lah ya kita sebut sekarang ya. Jadi generasi milenial sekarang sebaiknya manfaatkan waktu yang ada saat ini. Manfaatkan semaksimal mungkin. Waktu itu nggak bisa datang lagi, dia akan pergi. Waktu nggak akan datang lagi, ya tidak akan terulang. Kesempatan juga tidak datang 2 kali. Kesempatan itu bisa pergi juga. Jadi manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Dan yang kedua, selalu upgrade kemampuan. Jadi terus diasah nih kemampuan generasi muda kita sekarang. Karena kebutuhan dan persaingan di masa depan itu kan luar biasa. Jadi kalau kita tertinggal nanti kita terus tergerus zaman gitu. Jadi upgrade terus kemampuan. Ya, jadi tingkatin terus kemampuan. Jadi kita siap menghadapi persaingan yang nantinya terus berubah, terus naik. Seleksi alamnya semakin berat ke depannya. Ya, 2 hal itu sih, Mbak. Terakhir ya, Bu ya, karena kan kita Ibu kan sebagai perempuan nih, mungkin karena aku pernah ngedengar kalimat seperti ini bahwa perempuan itu bisanya cuman di dapur, sumur, kasur. Ya kan, pernah dengar kayak gitu nggak sih, Bu? Gimana nih tanggapan Ibu gitu selaku anggota dewan perempuan dengar statement kayak gitu? Kita ada itu anggapan masyarakat yang ini ya dengan stigma yang
jelek lah ya. Jadi saya bilang jelek karena kemampuannya dibatasi ya Iya. di situ. Padahal perempuan punya Menjatuhkan kemampuan mental di ya, luar Bu. itu juga gitu, dan pasti punya. Karena banyak kita lihat perempuan-perempuan tangguh di sana meskipun di desa, perempuan yang tangguh-tangguh itu banyak gitu loh. Bukan hanya ada di perkotaan atau di mana, di desa lebih tangguh lagi perempuannya. Artinya kalau masih ada anggapan seperti itu, kita agak khawatir ini ya, sedikit ada kecewa juga. Artinya sebaiknya perempuan saat ini dia punya kesempatan yang sangat luas. Iya. Sisi gender itu sebaiknya tidak lagi jadi isu yang harus membatasi gerak. Jadi perempuan ini punya kemampuan yang luar biasa. Kita lihat di sini kayak Mbak Yosi punya kemampuan bukan hanya di situ kan, di 3 posisi itu deh. Ada di posisi di luar dia bisa berkarya segala macam. Jadi kita sebenarnya isu-isu yang seperti itu, anggapan miring seperti itu sebaiknya dihilangkan, karena perempuan-perempuan di Indonesia saat ini adalah perempuan-perempuan yang terpelajar, dia punya kemampuan, dia juga diberi kesempatan oleh negara untuk mengekspresikan kemampuannya. Jadi tidak ada lagi pembatasan seperti itu saat ini, bahwa perempuan punya keahlian, punya keterampilan, punya kecerdasan yang sama dengan laki-laki. Yang penting keinginan untuk itu dari perempuannya sendiri ada. Jadi dia mengupgrade, menambah, mengasah terus. Iya. Jangan berhenti untuk dihalangi oleh anggapan-anggapan yang seperti itu. Luar biasa banget. Ternyata Ibu Lenida ini ya, Lenida Putri ya Bu ya, Iya. ini jadi bukti bahwa perempuan itu bisa melakukan apa aja asal tidak lupakan kodratnya gitu ya Bu ya. Benar, itu yang utama. Hidup kodratnya. perempuan gitu ya. Nah Ibu Leni, makasih udah datang Iya. ke Unix TV, meluangkan waktunya. Terima kasih, semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin, sehat untuk kita semua. Iya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe channel Unix TV. Kita bakal ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang sangat istimewa. Terima kasih, saya Yusi Delvianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.